Bab 2763, Aura Obat Spiritual. Ah! Hentikan, dasar bajingan, cepat hentikan. Ah! Tolong, aku mengaku salah, aku mengaku salah. Tolong langsung bunuh saja aku. Mendadak, ratapan tetua kedua kota Busan bergema di seluruh lembah. Dia berubah dari yang tadinya sombong menjadi memohon belas kasihan, tapi Jerry tidak punya niat untuk berhenti. Kalau dia hanya mau membunuh Jerry, Jerry tidak akan membuang waktu dan akan membunuhnya secara langsung. Namun, orang ini menginginkan pedang kaisar di tangan Jerry, menyuruh Jerry pergi begitu saja tanpa pedang kaisar seperti Jerry bodoh. Terhadap orang-orang yang mau mengambil pedang kaisar darinya, Jerry selalu memberi mereka pelajaran berat sebelum mereka meninggal, sehingga mereka tidak akan pernah berani memikirkan pedang kaisar di tangannya lagi di kehidupan berikutnya. Murid dari kota Busan yang berdiri di dekatnya sudah terluka parah karena dampak sebelumnya, semuanya tersungkur di tanah dan tak bisa bergerak. Di waktu ini, mendengar teriakan tetua kedua kota Busan, mereka ketakutan hingga gemetaran. Mereka semua memandang Jerry seakan-akan sedang melihat setan. Akhirnya, ratapan tetua kedua kota Busan makin pelan hingga tak bersuara sama sekali. Baru saat itulah Jerry menarik pedang kaisar keluar dari dadanya. Tanah pun ditutupi genangan darah. Jerry memandang murid-murid kota Busan yang terluka parah. "Tuan Yang, tolong ampuni kami. Kami tidak berani menyinggung kamu. Kami tahu kemampuan kami. Tolong jangan bunuh kami." Mereka memohon belas kasihan. Mereka tahu betul betapa tragisnya kematian tetua kedua kota Busan. Sekadar melihatnya saja sudah membuat mereka bergidik. Mereka tidak mau mengalaminya sendiri. Jerry juga malas meladeni mereka. Dengan lambaian tangannya, pedang kaisar langsung terbang keluar. Ketika kembali ke tangan Jerry, jantung beberapa orang itu tertusuk satu demi satu, tidak ada harapan hidup sama sekali. Sesudah melakukan semua ini, Jerry tidak tinggal lebih lama. Bagaimanapun, ini adalah daerah kekuasaan kota Busan. Walau keberadaannya tidak ketahuan seperti yang dikatakan tetua kedua kota Busan, hanya masalah waktu sebelum dia ketahuan. Dia mengaktifkan api hijau, yang langsung menghancurkan beberapa mayat itu, lalu segera memasuki bagian dalam kota Busan. Setengah hari kemudian, Jerry sudah tiba di pusat kota Busan. Dia berjalan-jalan di sepanjang jalan yang penuh dengan toko-toko yang menjual berbagai tanaman obat. Dia langsung memperluas indera spiritualnya untuk mencari tahu apakah ada toko yang punya tanaman obat yang bisa dia pakai. Sesudah memilih untuk waktu yang lama, Jerry tiba di sebuah toko obat herbal terbesar. Sesudah memilihnya, dia menemukan ada aroma samar bahan obat di toko obat ini. Bahan-bahan obat ini sangat tua, pastinya berusia ratusan tahun. Walau bahan ini tidak mempunyai efek besar dalam meningkatkan kultivasinya, itu jelas merupakan ramuan obat langka dan bermutu tinggi di alam tengah bela diri kuno, dan memainkan peran besar dalam kultivasi orang lain. Jerry memutuskan dia harus mendapatkan bahan obat ini. Kalau pihak lain tidak mau menjualnya, dia tidak keberatan memakai cara lain. "Tuan, kamu butuh ramuan apa?" Begitu Jerry memasuki toko obat herbal, seorang pelayan datang melayaninya. Jerry melirik ramuan obat yang dipajang di toko obat herbal dan menemukan tidak ada satu pun yang disukainya. Hampir semuanya kualitasnya sangat rendah, tidak ada aura yang dia rasakan barusan. Jerry langsung berujar, "Keluarkan bahan tertua di tokomu." Bab 2764, Bahan Tak Berguna. Mendengar ucapan Jerry, pegawai toko herbal itu pun langsung membawa Jerry ke bagian tengah, tepatnya di depan sebuah lemari pajangan kaca. Pegawai itu menunjuk ke arah bahan obat di lemari pajangan sambil berujar kepada Jerry, "Tuan, Ganoderma Mutiara ini adalah harta karun toko kami, dan ini juga yang tertua. Tapi, harga bahan ini sangat tinggi. Tuan, apa kamu yakin mempunyai cukup batu spiritual berkualitas tinggi?" Sambil berbicara, pegawai itu mengamati Jerry dari atas sampai bawah. Dia melihat kalau Jerry mengenakan pakaian sederhana, tidak terlihat seperti tuan muda dari sebuah sekte besar. Terlebih lagi, ada bekas darah di pakaian Jerry,
membuat ekspresi pegawai itu pun menjadi sedikit serius. Dia tidak merasa Jerry punya cukup batu spiritual untuk membeli bahan obat, apalagi begitu masuk, Jerry langsung meminta bahan obat tertua. Pegawai itu merasa kalau Jerry tidak serius untuk beli. Jerry tidak peduli, dan langsung memakai indera spiritualnya untuk memeriksa bahan di depannya. Pada akhirnya, dia menemukan kalau aura yang dia rasakan bukan berasal dari tanaman obat tersebut. Kualitas bahan obat ini juga sangat buruk. Tanaman ini hanya terlihat bagus dari luar dan bisa dianggap sebagai bahan obat yang relatif langka. Namun, karena ditempatkan pada posisi yang salah, tanaman ini kehilangan terlalu banyak energi spiritual dan khasiatnya hampir hilang. Bagi Jerry, ramuan ini bahkan lebih tak berguna dari ramuan biasa di lemari pajangan lainnya. Jelas, bahan obat yang mengeluarkan bau obat itu pasti disembunyikan di tempat lain, pihak toko tidak bersedia mengeluarkannya. Jerry memandang bahan obat di tengah toko, yang dianggap sebagai harta karun toko. Dia mengernyit dan mengingatkan dengan sangat serius, ini bukan ramuan yang aku mau. Umur ramuan ini paling lama hanya 100 tahun, tidak terlalu lama. Masalahnya ramuan ini adalah ramuan terburuk di toko kalian. Aku sarankan kamu segera membuangnya. Kalau kamu menjual benda ini, pasti akan merugikan orang lain. Nanti mereka pasti akan datang dan mengobrak-abrik toko ini. Apa yang dikatakan Jerry sekarang ini semuanya benar. Bagian dalam bahan obat ini sudah membusuk dan kehilangan khasiatnya. Kalau tidak dimurnikan dengan benar, malah akan berubah menjadi racun. Sesudah mendengar peringatan Jerry, pegawai toko tidak terima. Sejak dia mulai bekerja, ramuan ini sudah ditempatkan di sini, dan lemari pajangan kacanya dibuat khusus. Hanya bos mereka yang bisa membukanya sendiri, disimpan bak harta karun. Banyak seniman bela diri mau membelinya, tapi pada akhirnya tidak jadi karena tidak punya batu spiritual yang sesuai. Mata orang-orang bahkan berbinar ketika melihat bahan obat ini. Dulu banyak orang yang datang untuk mencurinya, tapi karena tidak mampu, rata-rata akhirnya kehilangan nyawa. Karena ada sekte besar yang mendukung toko obat mereka, seniman bela diri manapun yang punya otak tidak akan berani mencuri di sini. Pegawai itu langsung memandang Jerry dengan marah. Berani sekali kamu bilang harta karun toko kami adalah sampah. Kamu sengaja datang untuk mencari masalah, kan? Pegawai itu yakin kalau Jerry tidak benar-benar datang untuk membeli bahan obat. Ketika mendengar ucapan Jerry, dia berseru dalam hatinya, ternyata memang tak niat. Belum pernah ada yang berani bilang obat ini sampah. Bahkan para herbalis dan alkemis terkemuka di kota Busan pun secara pribadi memuji bahan obat ini. Konon, bahan obat ini sudah menduduki peringkat 5 teratas sebagai bahan obat dengan mutu tertinggi dan paling berharga di alam tengah bela diri kuno. Sekarang, ada yang bilang kalau tanaman obat ini adalah sampah, tentu saja pihak toko akan mengira Jerry sengaja menyinggung mereka. Bab 2765, menyerang langsung. Jerry menghela napas, merasa tidak berdaya melihat kebodohan pegawai di depannya. Jerry berujar lagi, ini fakta. Terserah kamu mau membuang sampah ini atau tidak. Yang aku mau adalah bahan obat asli berusia ratusan tahun di tokomu. Pegawai itu langsung marah besar dan segera berseru ke ruangan sebelah. Mendadak pintu terbuka, dan sekelompok seniman bela diri di alam surgawa kelas 4 puncak bergegas keluar dan mengepung Jerry. Seniman bela diri biasa tidak akan bisa lolos dari situasi ini. Walau tingkat kultivasi di alam surgawa kelas 4 puncak tak berarti di mata Jerry, itu masih dianggap cukup kuat di alam tengah bela diri kuno, dan memenuhi syarat untuk menantang seniman bela diri biasa di luar. Bagaimanapun, di alam tengah bela diri kuno, tingkat kultivasi sebagian besar seniman bela diri hanya pada alam surgawa kelas 4 awal. Orang-orang ini seperti preman berambut kuning di dunia fana. Kekuatan bertarung mereka sedikit di atas orang biasa, tapi mereka masih jauh dibanding orang yang benar-benar kejam. Orang-orang ini hanya punya sedikit kultivasi karena mereka mempunyai sumber daya untuk kultivasi. Ketika Jerry pertama kali datang ke alam tengah bela diri kuno, jangankan satu kelompok begini, hanya satu orang pun sudah cukup membuat Jerry kesulitan.
Namun Jerry yang sekarang ini bukan lagi Jerry yang baru saja tiba di alam tengah bela diri kuno. Menghadapi sekelompok seniman bela diri agresif ini, Jerry tetap tenang, bahkan tidak melihat mereka. Dia terus berujar kepada pegawai itu, "Aku akan mengatakannya sekali lagi, aku mau tanaman obat asli berusia ratusan tahun itu. Kalau kamu tidak mau menjualnya, kamu tinggal bilang saja. Aku akan pergi sekarang juga." Rencana Jerry dalam benaknya tentu saja adalah kalau mereka tidak menjualnya, maka dia akan mencari kesempatan untuk mengambilnya langsung. Namun, ucapan Jerry yang mengalah, bagi pegawai toko, Jerry ketakutan melihat para seniman bela diri di sekitarnya. Dia mencibir, "Hahaha. Sekarang baru mau pergi. Sudah terlambat. Kamu anggap kami apa? Datang dan pergi sesukamu. Di toko kami, selain pelanggan, kami biasanya mengusir mereka yang tidak membeli obat dan membuatku capek menawarkan dengan sia-sia." Pintu toko herbal itu langsung dikerumuni orang-orang yang sepertinya sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Beberapa menimpali, orang yang tak punya mata lagi. Dia pikir toko obat herbal ini gampang disinggung, kali. Berani menyinggung toko herbal keluarga Ma ini sama saja dengan sudah bosan hidup. Orang-orang itu sudah keluar semua, pemuda ini kemungkinan besar akan mati. Di toko obat herbal, salah satu seniman bela diri langsung menyerang Jerry sesudah mendengar perintah pegawai itu. Karena orang-orang ini tidak bisa mendeteksi aura apapun dari Jerry, mereka menganggapnya orang biasa, jadi mereka tidak menyerang bersama. Menurut mereka, dua orang menghadapi Jerry pun sayang, jadi orang yang paling lernah di antara mereka bertindak sendiri. Pegawai itu memandang Jerry dengan sinis dan mendengus, "Matilah kamu. Duar." Namun, saat pegawai itu selesai berbicara, serangan seniman bela diri itu akan mengenai Jerry, tubuh seniman bela diri itu langsung terhempas. Semua orang terbelalak. Mereka melihat dengan jelas kalau seniman bela diri itu mengeluarkan kekuatan dahsyat, hampir bisa menghancurkan Jerry hanya dengan satu pukulan. Namun, bukan saja seniman bela diri itu gagal melukai Jerry, dadanya pun berlubang, dan ketika tubuhnya jatuh ke tanah, dia sudah mati. Yang paling mengejutkan semua orang adalah mereka tidak melihat Jerry mengambil tindakan sama sekali. Bab 2766, Kamu Juga Mau Mati. Sekarang ini, semua orang diam. Awalnya mereka mengira Jerry pasti akan mati, tapi Jerry tidak apa-apa, malah pengawal toko yang mati. Sesaat kemudian, pegawai itu tersadar dari lamunannya. Dia menunjuk Jerry dengan marah sambil berujar, Kamu berani membunuh murid toko kami. Kamu dalam masalah besar. Pembuat onar lainnya paling banter akan dipukuli dan diusir keluar, tapi kamu tidak akan bisa meninggalkan toko kami semudah itu." Jerry tidak peduli. Dulu juga ada banyak master yang mengancamnya, dia tidak pernah takut. Sekarang Jerry mana mungkin takut pada seorang pegawai toko obat herbal dan sekelompok seniman bela diri yang baru mencapai alam surgawa kelas 4 puncak. Jerry memandang pegawai toko itu dan mencibir, "Kenapa? Kamu juga mau mati?" Mendengar ucapan Jerry, pegawai toko itu ketakutan dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Bagaimanapun, pegawai toko itu hanya seorang tokoh tak berarti di alam tengah bela diri kuno, bahkan tidak punya keterampilan seni bela diri, mana berani dia melawan Jerry. Bahkan pengawal toko yang berada di alam surgawa kelas 4 puncak pun terbunuh seketika di depan Jerry. Bagaimana mungkin pegawai kecil itu berani maju? Kesombongannya barusan hanya karena pihak di belakang toko ini. Toko ini hanya mempunyai beberapa seniman bela diri alam surgawa kelas 4 puncak yang berjaga, bukan master yang benar-benar kuat, itu karena kekuatan yang ada di balik toko ini. Secara umum, karena pihak di balik toko, walau seniman bela diri biasa mempunyai kemampuan untuk memberi pelajaran kepada seniman bela diri yang berjaga, mereka tetap tidak berani bertarung dengan orang-orang ini secara sembarangan. Contohnya Jerry, yang berani melawan begitu saja, belum pernah terjadi di toko obat herbal ini selama bertahun-tahun. Jadi, orang-orang yang berada di luar toko di waktu ini juga sangat tertarik dengan hal ini. Siapa pemuda ini? Dia terlihat sangat biasa,
bahkan tidak mempunyai keterampilan bela diri. Tapi dia berani membuat masalah di toko obat Sekte Wan Naga, bahkan berani membunuh orang secara langsung. Aneh sekali. Pemuda ini bahkan tidak punya keterampilan bela diri, juga tidak melakukan apapun. Dia hanya berdiri diam, dan seniman bela diri alam surgawa kelas 4 puncak itu langsung tewas. Kalau tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan percaya. Tapi, pemuda ini masih muda dan sudah begitu kuat, dia bahkan berani menantang toko obat Sekte Wan Naga. Aku yakin pasti ada seseorang yang mendukungnya. Hanya saja entah siapa yang lebih kuat antara dia dan Sekte Wan Naga. Semua orang membuat berbagai spekulasi tentang latar belakang Jerry. Namun, pada akhirnya, semua orang percaya kalau Jerry jelas bukan tandingan Sekte Wan Naga. Walau ada pihak di belakangnya, pasti tidak sehebat Sekte Wan Naga. Bagaimanapun, Sekte Wan Naga adalah sekte besar di kota Busan, sekte biasa tidak berani menyinggungnya. Di waktu ini, pegawai itu berujar dengan marah kepada sekelompok pengawal yang kaget, kenapa diaren saja. Kalau ramuan di toko secara tidak sengaja rusak, ketua Ma akan memenggal kepala kalian. Mendengar suara marah pegawai toko, sekumpulan pengawal itu pun tersadar. Mereka tahu betul kalau merekalah pengendali sebenarnya di balik toko obat herbal ini, dan tanggung jawab mereka adalah melindungi tanaman herbal di sini. Kalau tanaman herbal ini rusak, nyawa mereka akan hilang. Mereka pun menerjang ke arah Jerry. Bersambung.